Percaya nggak kalau zaman sekarang itu selain kita harus pandai-pandai merebut perhatian pasangan, lu juga harus pandai-pandai merebut. Merebut kan kalau dulu kan bilang resep langgeng harus pandai-pandai merebut perhatian pasangan. Kalau sekarang udah enggak, merebut perhatian netizen. Karena komen netizen adalah penentu. Iya, dan komentar netizen. Wah, Gue ingetin lagi ya, lu masih jadi waiter ngangkat-ngangkat piring, dia jadi bintang. makanya lu jangan cuekin dong dari tadi. Cuma berdua doang, lu paling rame. Ngomongin siapa Anda? Nah, sebelum kita spill siapa yang jadi hot topic minggu ini, boleh dong kita sambut Indra Bruggman. Selamat datang di Spill. Terima kasih. Lu tuh memulai karir lu umur berapa sih, Indra? SMA kelas 2 sekitar 16-17 tahun. Waktu pertama kali main sinetron ya, tapi kan sebelumnya model dulu. Oh iya. Berarti waktu modeling tuh lu di umur berapa ya? SMP kelas 2, sekitar 14 tahun. Umur 14 tahun? Ya. OMG, berarti masa lu meniti karir itu belum ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan karir, dalam hal ini netizen ya, Nek? Fans ada ya? Ada, cuma Ada terbatas. Karena waktu itu kan orang cuma lihat kita di TV, mereka cuma bisa komentar lewat media sosial, bukan media sosial ya. Iya. Kayak Surat tabloid, nggak sih, Indra? Zaman dulu surat, nyuratin, Indra. tapi biasanya surat-surat juga nggak pernah ada haters kalau kayak zaman Iya. sekarang ya. Lebih ke bagaimana cara mereka seneng dengan kita gitu, cuma gitu aja sih. Tapi gue termasuk yang tidak percaya ya. Ada 2 fakta mengenai Indra Bruggman ya yang gue tidak percaya. Satu, fakta viral bahwa Indra tuh kan dengan muka bulelengnya zaman dulu ya, hidungnya orang belum pada OP hidung saya, dia udah segana hidungnya ya kan. Ternyata Wait, orang emang berarti lu mencoba mengatakan kalau Indra udah OP hidung? ya, Enggak, belum ada OP hidung. Kan dia kan hidungnya udah mancung. Jangan sensi dong, tiap kali kita ngomongin OP lu sensi. Sensi Biasa gue aja. kalau ke hidung. Sorry, PHP Indra. hidung. Ada kan yang berhasil, ada yang enggak ya. Iya. gue masih cerita loh, maaf gue masih cerita loh. Terus. Indra tuh asal dari Tasikmalaya. Tasik ya? Bener gak sih, Iya, Bob? Tasik. Dan Indra katanya dengan muka yang buleleng-buleleng itu gitu, Indra katanya anak tukang jualan gorengan. Bener Iya, gak sih, Indra? iya. Tuh, kan? Oh iya? 2 fakta Indra. DJ Panda tuh sekarang we love DJ Panda. Itu juga Yes. termasuk salah satu contoh ketika Emang lo kita tahu bilang dia nge-DJ bawainnya kayak musik apa? Aku tahu. Semua gitu, mama-mama lagi pada pakai daster semua say. gue sih nggak tahu ya DJ Panda kalau nge-DJ bawain musik apa. Yang gue tahu dia kalau nge-DJ bawa orang tuanya. Itu viral, gue suka tuh ya. Gemes, bagian. keren. Kita spill dulu ini dia videonya ya. Tapi emang seru banget kan ngelihat orang tuanya loh datang nge-support DJ Panda di meja DJ dan dia mamanya yang pencet tombolnya. Wow. Gitu. Kayak bursa saham Tombol BJ ya. pertama ya. Kalau zaman dulu orang tua lo yang nyari lo di disco kan. Indra, coba gue penasaran sebentar, mohon maaf ya. Kan di Tasik nih Indra, kan nggak kayak sekarang orang kucuk-kucuk naik kereta cuma 1 jam ke Jakarta. Dulu lu dari Tasik, anak tukang gorengan, kok lu bisa menang terus masuk jadi cover majalah-majalah aneka tuh kok bisa sih Indra? Karena kalau dulu kan ada yang ikutan perlombaan gitu kan banyak ya, ada orang-orangnya jadi kita ngirimin semua lu. ngumpul gitu kan. Lu Jadi kita ngirimin? masing-masing kita kirim ke majalah, I keterima, habis itu udah lanjut ke Platformnya majalah, Mel. Iya, Kalau zaman sekarang dulu. platformnya kan Sosial media. Iya. Tapi lo pernah nggak kerja gitu diantar sama orang tua? Iya. awal-awal ya. Oh iya? Heeh. Oke. Awal-awal dari dari Tasik ke Jakarta, sampai kita nyasar-nyasar karena waktu itu nggak tahu jalan, pada pancoran tuh. Karena nggak ada Waze, nggak ada Kita GPS pikir ya. pancoran itu air mancur, pancoran gitu. Oh pancuran ya, Pancuran. Say. Malu Sunda kan. Sunda cina pancoran gitu ya. Ini juga kejujuran komentar dari netizen yang akan kita spill di sini. Tujuannya mau ngejatuhin DJ Panda. Nggak taunya sekarang DJ Panda makin menyala. Itu kan yang tadi sebetulnya topik obrolan kita sekarang, netizen itu berbalik pada ngebelain DJ Panda. Benar, ada juga yang bilang dia itu sebenarnya lagi nunjukin, itu loh cuma orang tua gue yang selalu ada pas lagi bener-bener terpuruk. Gue tuh tadi mau komentar gini, gue tuh
kalau memang DJ Panda punya publicist atau tim PR atau manajer, gue tuh pengen mengacungi jempol. Iya, keren. Karena menurut gue, Betul. dia berhasil memutarbalikan narasi Betul. dari kita netizen yang tadinya menghujat DJ Panda. Betul. Dia bilang, lu nggak usah ngomong apa-apa, do not counter back, diem aja, manis-manis aja, Betul. terima aja, akui kesalahan lo, ini yang harus lo lakukan. Itu tuh menurut gue brilian loh. Ya, Dan silent is seharusnya the itu bomb. dipunyai sama setiap artis. Indra. Ya, karena kadang-kadang kalau di sini itu bukan masalah benar atau tidak benar, Iya. tapi Betul. bagaimana cara kita Respon. nge-grab hati penonton. Iya. Gitu. Tapi aku klarifikasi sedikit ya. Di awal jujur ini berdasarkan apa yang aku lihat di sosial media. Memang awal-awal gayanya nggak langsung gitu, Bo. Songong. Belagu. Songong. Iya pokoknya gayanya tuh nggak banget. Iya. Tapi setelah kejadian jebret dan kan nggak ngaku tuh awal-awal. Cara mengcounter nih kayaknya orang tuanya nih bilang, udah apapun orang bilang lo akuin aja. Jadi kalau nggak salah di tempatnya Densu ya, itu kan dia ngakuin semua jebret. Dan kayaknya akhirnya universe secara tidak sengaja Kak. Jadi bukan di setting. Bunda Korla hadir tiba-tiba. Bener nggak? Bunda Korla justru Ya kan? yang mengangkat kembali namanya dia. Jadi Bunda Korla cuma sesimpel dia kayak apa sih? Siapa sih DJ Panda? Gue pengen dengerin. Kayak apa musiknya? Cuma begitu doang. Suka. Iya, suka jadinya. Tapi kan di antara kita berempat yang paling lama durasi menjadi artis Indra. Ya harus diakuin ya. Tapi Indra bagaimana tuh caranya? Kan lu juga Lu berasa tua banget gak sih Indra nggak denger kalimatnya? Lu berasa Roy Martin gak sih Indra barusan? Lebih ke kayak Benyamin Sueb ya. Ini Chris Salam ya, Bo. Jadi gimana caranya kan lu pasti pernah hajar juga dengan berita-berita nggak enak pasti dong. Gimana caranya kalau zaman dulu kan kalau sekarang tuh ada podcast segala macam. Kalau dulu apa Indra? Yang penting nggak ngomong ke infotainment aja. No comment atau apa gimana sih Indra? Dulu gue tuh punya manajemen yang memang cukup memprotek. Jadi kita juga nggak bisa seorang artis berdiri sendiri tuh nggak bisa. Perlu ada kiri kanan yang memang benar-benar membackup kita dan bergandengan tangan sama ya media. Kita juga nggak bisa terlalu jauh dengan media. Gitu ya. Jadi- Manajemen itulah tugasnya. Menjaga kedekatan tapi tetap ada jarak aman gitu. Iya, manajemen yang membangun hubungan erat dengan semua orang-orang yang memang bisa menaikkan artisnya, tapi artisnya dia halang, maksudnya bukan halangin ya, ada jarak dengan mereka-mereka. Dijagain gitu. lah Dijagain. ya. Oke. Makanya itu kan, makanya gue memberikan tadi kan apresiasi siapa ya orang ya yang ngatur DJ Panda nih belakangan. Aku rasa gitu. bukan orang tuanya mungkin memberikan saran, ya kamu harus begini-begini, betul sebagai orang tua. Tapi ada orang memang sudah tahu situasi dunia entertain. Oh ya, itu lebih setuju. Manajemennya gitu kali ya. Iya, soalnya perubahan mannerismnya tuh asik banget lah gitu, smooth banget. Dan kalau kita mau ngomongin DJ Panda ya pasti kan juga teman-teman sempat ingat ya, kalau dulu kan dia sempat dihina tuh sama Fuji, ya kan? Nggak punya uang, nggak mampu beli cincin, dan padahal ternyata kakeknya tuh punya 6 cabang toko emas loh di Jawa, di Jawa Timur, dibilang sama tandingannya itu, tapi ternyata dia keluarganya old money di Surabaya, gitu-gitu kan? Iya. Keponakannya Roni Siswanto, seorang orang tajir di Kediri, gitu-gitu. Kita aja nggak tahu ya, karena kita kurang tajir, Ren. Iya, Sampai nggak tahu circle Kalau ini. kita tajir banget pasti kita berteman udah. Keren ya, berarti diem ternyata DJ Panda nih gak kaleng-kaleng ya, Say. Maaf ya, belakangan kan kita juga udah ngomongin konten kreator tuh, Big Mo tuh sama kakaknya yang menyindir siapalah pas lagi live streaming. Iya Lo kan? tau nggak sekarang dia dilaporin ke polisi, Bo? Bohong loh. Tersinggung orang tersebut. Azizah. Big Mo-nya Enggak, Azizah tuh tersinggung dengan omongannya kan. Coba ada videonya nggak? Yuk kita lihat ya, kita spill. Ini dia video. Ada etika-etika Iya dong. yang tidak usah diomongin tapi lu harus ngerti. Termasuk para konten kreator ya. Kita memang adalah para konten kreator yang tiap hari mungkin harus berjuang untuk bisa mendapatkan FYP. Karena dari FYP itu lu dapat endorsement apalah. Tapi please lah, jangan ibaratnya lu tuh sampai apa aja, lu menghamba yang penting demi FYP. Iya. I'll do anything. Beda sama Kiki Saputri. Kiki Saputri ketika dihina sama orang, dia tuh ngebalesnya dengan cara kaya raya. Maksudnya? Tinggal dikirim aja uang ke netizen. Iya, tapi kan gini. Jadi berbalik. Gimana sih? Jadi Nggak ngerti gue. si Kiki Jadi, itu maaf. dicela sama netizen apalah netizen tahu sendiri kan. Iya. Terus sama dia tuh bukannya marah, malah dia tuh kasih giveaway, kasih duit. Si netizen dilalap berbalik say. So dapat duit ditransferin. Dari tadinya misalnya kesel, oh Dave Hendrik gini-gini. Kakak Dave keren banget sih Cantik karirnya. banget, Cakep baik banget. banget. Iya. Itu Dan sebagai ketika- satu cara ya. untuk menampar mungkin Menampar. ya. Iya. Menampar Kan? gitu. Gue nggak perlu Dikasihnya ngelakuin dengan apa-apa, lu lihat aja sendiri lihat karakternya nih orang. Iya. Dikasih duit bebelok deh tuh gitu ya. Gue punya pertanyaan untuk Indra. Indra, pernah nggak lo
mungkin orang berkomentar atau netizen berkomentar sesuatu yang tidak benar terhadap diri lo. Terus gue pengen tahu gimana cara lo meresponi hal tersebut. Banyak cara untuk merespon tergantung dari mood gue waktu itu. Kalau moodnya lagi bagus, kita bercandain. Iya. Ya, supaya itu nggak merusak mental kita kan. Tapi kalau kita lagi kurang bagus, bisa gue DM orangnya. Serius lo? Ya, gue DM. Nice. Karena percuma juga kalau kita nanggapin satu orang pada saat kita live, 1000 orang itu kan yang nggak ada masalah dengan kita. Iya, iya. Ya nggak ada hubungannya. Terus kita tiba-tiba mengotori live kita dengan hal-hal cuma karena gara-gara satu orang aja. Iya. Gue juga punya temen yang gitu tuh kalau dia tersinggung dia DM orang itu. Kalau iya benar di DM loh. Kalau gue enggak loh. Sama Iwet nih Iya benar. Iya di DM loh. Sama kayak lo. Tapi nggak terlalu banyak sih untungnya. Kalau misalkan banyak, kita juga harus lihat juga banyaknya kenapa nih, kok banyak haters ya gue. Mungkin ada sesuatu yang memang kita salah. Kalau memang salah, minta maaf. Orang Indonesia itu paling gampang memaafkan dan melupakan. Betul. Bicara mengenai terlalu cepat mengambil judgement, kalau yang ini judgementnya kita kembalikan kepada yang nonton. Bicara mengenai Bupati Pati yang sempat menyita perhatian kita karena heboh, tapi sekarang sudah ada buntut ceritanya karena beliau sudah minta maaf. Kita spill dulu videonya, baru kita bahas bareng-bareng gimana. Karena pajak naik nih. Iya. Ya, pajaknya dinaikin berapa? Bapak itu juga harus belajar sama kita-kita sebagai ini ya. Artis-artis bagaimana cara menghandle sebuah konflik Chaos, gitu chaos. ya. Yes, Biar yes, nggak terlalu yes. menimbulkan sesuatu yang lebih panas lagi. Rakyat Yes. lagi lapar soalnya. Lagi sensitif. Betul. Karena Pak Indra. Jadi kayak betul. ya udah ditantangin ya pasti akan ini Dilakuin. orang lagi lapar, lagi Iya. desperate gitu kan Iya. dengan pajak yang tinggi. Iya. Tadi Indra bilang ya, emang kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu bahwa segitu kekuatan dari sosial media. Iya. Itu bisa, kan kita udah lihat ya, banyak artis yang tiba-tiba di cancel kerjaannya Iya. gara-gara sosmed netizen. Iya. Banyak, mohon maaf nih, pejabat yang bisa tiba-tiba turun. Yes, pamornya lah gitu Pamornya ya. dari begitu dipuja-puja berbalik gara-gara komen-komen netizen. Walaupun again netizen juga banyak bisa jadi buzzer. Iya dong, itu iya. sudah terbukti. Tapi memang ternyata sekarang kekuatan online tuh